Menjelang perayaan HUT RI ke-80, langit Indonesia diwarnai fenomena tak terduga. Bukan hanya merah putih, tapi juga bendera bajak laut One Piece yang berkibar. Ini bukan sekedar bendera. Bagi sebagian orang, ini adalah jeritan. Kritik tajam yang dibalut simbol pop mewakili kekecewaan dan harapan akan perubahan. Namun, bagi sebagian lain, ini adalah penghinaan. Sebuah pengkhianatan terhadap nilai-nilai suci merah putih yang telah ditebus dengan darah para pahlawan. Satu bendera, dua makna. Masyarakat terbelah antara kebebasan berekspresi dan sakralnya sebuah identitas. Apakah berkibarnya bendera One Piece ini menjadi alarm defisit nasionalisme di negeri ini atau sebaliknya? Kenapa saya tidak setuju? Karena mayoritas pengagum One Piece ini kan dalam benak mereka itu figur yang merepresentasikan keinginan mereka untuk melakukan perlawanan itu kok kita mungkin bisa memaknai itu sebagai sebuah bentuk penghinaan. Apakah generasi kita ini harus seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Akhir-akhir ini menjelang peringatan 17 Agustus HUT RI yang setiap tahun kita peringati, ada satu fenomena menarik di mana bendera One Piece beriringan dengan pengibaran bendera merah putih. Ini tentu saja menjadi sesuatu banget lah. Ada yang pro kontra dengan masyarakat. Dan untuk bahas ini, saya sudah bersama Pak Profesor Dr. Kadri, Guru Besar UIN Mataram sekaligus Ketua Pusdek UIN Mataram, Pak ya? Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik ya? Yep. Selamat datang Pak Profesor. Yep. Sehat Pak Prof? Alhamdulillah sehat. Sudah kibarkan bendera One Piece nggak di rumahnya? Ada. Tapi merah putih? Merah putih. Oh siap, sama kita merah putih. Merah putih. Pak Prof, ini hari ini saya undang podcast karena saya terinspirasi dari tulisan Pak Profesor yang di Tribun Lombok ya. Yep. Yang kemarin, ini Tribuners, kalau mau baca lengkapnya ada di tribunlombok.com ya. Nanti dibaca selengkapnya di situ. Dan saya ini semacam berikan opini yang berbeda. Saya lihat dari fenomena sejak bendera One Piece ini rame. Saya lihat ada pro kontra, ada yang ngapain sih negara represif, ngapain. Tapi ini saya setuju dengan ya lebih masuk akal lah artikel ini. Pak Prof melihat dari banyak perspektif. Nah, tapi saya tanya Pak Prof, ini ngerti One Piece nggak? Atau memang mengikuti ya nggak? Saya tidak mengikuti, tapi begitu dia viral di bulan Agustus ini ya, apalagi bendera yang ada yang mau dikibarkan, saya mencoba mencari referensi. Oh gitu. One Piece itu apa sih? Kan gitu ya. Jadi termasuk yang tahu setelah ini viral. Oke. Berarti nggak mendalami banget ya? Nggak. Jadi nggak ada tokoh seperti pertanyaan teman kita tadi, siapa karakter utamanya? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau saya dulu ikuti Pak, cuman setelah kuliah kayaknya waktu zaman TV lah. Saya agak keputus kartun, tapi sekarang masih ingat di benak saya itu One Piece tuh tahu, bajak laut. Tokoh bajak laut. Tokoh ya. idolanya Luffy yang manusia karet, yang tapi bukan jam karetnya. Oke, lanjut Pak Prof. Berarti kita nih ya tahu dikit lah, bukan yang mengikuti banget lah ya. Iya, saya seperti yang saya tulis itu melihat fenomena One Piece ya dalam konteks bagaimana dia ingin dikibarkan benderanya itu di saat masyarakat bereforia ya untuk merayakan kemerdekaan yang menjadi salah satu simbolnya itu kan adalah bendera merah putih gitu. Iya. Kok tiba-tiba ada bendera lain yang ingin dikibarkan gitu ya. Meskipun dikibarkannya mungkin tidak sejajar atau ada di bawah gitu.
Tapi bagi saya ini adalah apa ya, mengurangi, atau kalau bahasa yang mungkin lebih keras itu adalah mengotori apa ya, nuansa dan atmosfer nasionalisme masyarakat kita, ya, terutama anak-anak muda yang dituntut memang untuk mengenang bagaimana perjuangan kemerdekaan yang disimbolisasikan dengan misalnya salah satunya adalah bendera itu. Bendera. Nah, hal inilah yang Sakral padahal merah iya, putih. hal inilah yang mendorong saya untuk tahu lebih banyak ya tentang One Piece itu apa sih ini. Akhirnya cari tahu juga. Saya cari tahu dan menelusuri. Memang saya katakan di tulisan saya itu bahwa suatu simbol ya itu memang tidak bermakna tunggal kan gitu ya. Selalu ada sisi-sisi positif dan selalu ada sisi-sisi negatifnya. Saya juga menemukan dalam cerita One Piece ini ya, ini juga memiliki makna-makna yang makna ganda lah. Ada memang nilai-nilai positifnya, tapi saya juga menemukan banyak nilai-nilai negatif. Apalagi misalnya secara Kamensen ketika orang mendengar kata atau istilah bajak laut itu, konotasi orang itu adalah pasti negatif. Negatif Nah, ya. Pasti negatif. Pak Profesor ya masih yang setuju apa nggak setuju sih dengan pengibaran bendera One Piece? Saya tegaskan, saya termasuk orang yang tidak setuju. Kenapa, Kalau Prof? bendera itu Kan bagi sebagian kalangan muda nih, ada sedikit komentar kan menurut intelektual muda. Ngapain takut sih sama bendera? Itu kan cuma simbol. Sama kayak bendera partai atau umbul-umbul gitu. Iya. Dan lambang kebebasan berekspresi katanya. Saya kan menggunakan perspektif ini ya, komunikasi, terutama media ya. Oke. Kalau seseorang mengagungkan sesuatu itu kan tentu relatif ya, cara pandang orang terhadap sesuatu. Tapi kan saya juga punya hak untuk memaknai sesuatu juga. Misalnya kalau saya memaknai One Piece, memang ada sisi positif tapi ada sisi negatif. Nah, kalau itu direpresentasikan menjadi satu bendera yang harus dikibarkan di tengah euforia publik ya, kemerdekaan, menurut saya tidak tepat. Saya bukan anti kritik ya, tapi yang saya persoalkan adalah media kritik yang digunakan itu yang menurut saya kontras ya dengan nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai nasionalisme yang kita sedang bereforia untuk merayakannya. Yang salah satu representasinya adalah simbol merah putih kan gitu. Nah, artinya apa? Di tengah kesakralan bendera merah putih itu kok hadir sebuah simbol bendera baru yang coba dikibarkan misalnya, di mana dalam simbol itu memiliki nilai-nilai negatif menurut saya, meskipun ada nilai positifnya. Kan kita tahu bahwa bajak laut itu kan konotasinya pasti negatif. Perampok ya? Perampok. Penjahat. Penjahat. Kok itu diagungkan? Menjadi media kritik terhadap pahlawan negara misalnya. Tadi saya tegaskan lagi, saya tidak anti kritik gitu ya. Tapi memilih media untuk sebagai alat kritik itu yang menurut saya justru menodai esensi kritik yang mau disampaikan gitu. Kan kita masih punya pilihan-pilihan media yang lain ya untuk kritik ya. Kita punya forum. Ya memang simbol itu penting, tapi memilih simbol itu jauh lebih penting. Jadi menurut Pak Prof, ini pertama momentum kemerdekaan. Nilai-nilai perjuangan mungkin Pak Prof ya, yang ada pahlawan yang berdarah-darah dari para pendiri bangsa ini. Kemudian disandingkan dengan One Piece yang konotasi yang negatif. Tapi One Piece kan juga jadi simbol perlawanan katanya terhadap ketidakadilan. Bagi yang lain kan juga ini juga ketidakadilan di negeri saat ini. Gimana menurut Pak Prof? Iya, saya paham tentang itu. Cuma yang saya tidak bisa terima ya dalam logika saya itu adalah ketika memilih simbol perlawanan itu gitu loh. Kenapa harus One Piece? Gitu loh. Apakah begitu susah kita mencari simbol-simbol lain yang lebih
yang lebih apa ya, sesuai dengan budaya kita lah ya. Nilai-nilai apa ya, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kearifan gitu ya. Yang menurut saya pilihannya banyak. Tidak hanya dalam konteks figur, tapi ada nilai-nilai kearifan lokal yang, dan kita punya budaya musyawarah menurut saya. Ya, budaya musyawarah di bangsa ini menurut saya harus selalu hadir dalam setiap momentum apapun. Artinya ketika anak muda tidak puas dengan kinerja, misalnya katakanlah rezim atau pemerintah, saya kira mereka punya mekanisme dan cara untuk menyampaikan itu kan. Salah satunya adalah musyawarah dalam makna yang sangat luas. Musyawarah dalam makna luas itu adalah bisa rapat terbatas, bisa unjuk rasa dengan yang baik gitu ya, tidak bikin bising dan tidak bikin macet atau mengganggu hak-hak orang lain dan gitu. Dan ada pernyataan-pernyataan sikap yang tapi kalau memilih simbol bendera, apalagi di saat bulan kemerdekaan, ya, di mana bendera yang dipilih itu tentu memiliki karakter-karakter yang secara ini ya, secara kamensan orang memahami itu juga tidak bagus, ya, meskipun ada sisi positifnya, itu yang saya tidak setuju. Tidak setuju ya. Ya, rasa nasionalisme ya. Iya. Terlepas dari kritik yang sedang berlangsung, menurut Pak Prof tidak pantas gitu ya. Dan itu juga kenapa saya tidak setuju, karena mayoritas pengagum One Piece ini kan anak-anak milenial dan Gen Z ya, katakanlah anak muda lah. Gitu. Nah, kalau itu yang diidolakan, saya mengasumsikan bahwa dalam benak mereka itu figur yang merepresentasikan keinginan mereka untuk melakukan perlawanan itu kok itu gitu ya. Artinya apakah mereka tidak membaca sejarah gitu? Kita punya sejarah panjang dengan beragam tokoh dan figur yang bisa diteladani, yang tentu memiliki pengalaman-pengalaman empirik yang syarat makna-makna perjuangan, sangat inspiratif ya dalam berbagai hal kan gitu ya. Nah, hal-hal itu membuat saya juga berpikir bahwa apakah ini juga adalah bagian dari kegagalan bangsa ini untuk mengedukasi dan meliterasi nilai-nilai nasionalisme dan sejarah-sejarah perjuangan bangsa, sehingga anak-anak muda kita ini kok harus cari tokoh idola di dunia maya yang cerita itu juga dari negara seberang misalnya gitu ya, bukan tokoh yang lahir dari rahim republik. Itu yang saya tidak setuju ya dengan jadi terlalu sakral lah nilai perjuangan itu untuk apalagi mau disandingkan dengan bendera yang bajak laut. Bendera bajak laut yang konotasinya negatif, lalu mau disandingkan dengan bendera merah putih ya, di saat momentum orang mau mengagungkan dan mensakralkannya kemerdekaan di bulan kemerdekaan 17. Apakah pengibaran bendera One Piece menurut Pak Prof ini penghinaan untuk nilai perjuangan kemerdekaan? Dalam konteks ini ya. Dalam perspektif yang lain, kita mungkin bisa memaknai itu sebagai sebuah bentuk penghinaan kalau menurut saya. Tapi bagi mereka pengagum One Piece itu adalah bentuk kritik. Cuma masalahnya media yang digunakan untuk kritik itu yang tidak baik. Ini kita dalam framing media komunikasi kan Pak Prof ya, komunikasi dan message ke generasi penerus. Emang apa dampak buruknya kalau mengibarkan bendera itu? Iya, ke anak muda lah, mungkin kekhawatiran. Kan di judul tulisannya alarm defisit nasionalisme. Nah, itu maksudnya apa itu? Nah, ini yang saya maksudkan gini. Simbol itu kan adalah representasi dari kekaguman seseorang terhadap sesuatu kan gitu toh. Tidak mungkin orang mengibarkan One Piece kalau dia tidak mengidolakan tokoh dalam cerita One Piece kan ya, One Piece kan. Nah, artinya di saat mereka mengidolakan sebuah simbol, sebuah cerita, sebuah film, saat itu kan pasti mereka menginternalisasikan nilai-nilai pesan-pesan moral yang disampaikan lewat figur dan skenario dan cerita tentang film itu. Ya.
Saya nggak habis pikir ketika tokoh-tokoh yang ada dalam One Piece itu dengan beragam karakternya itu diidolakan, gitu. Nah, artinya di saat kita tadi saya mengatakan bahwa ada nilai positif dan ada nilai negatif. Nilai positif oke lah di internalisasi. Tapi kan jangan lupa, jangan abai bahwa dalam alur cerita itu kan ada nilai-nilai negatif juga yang secara common sense aja gitu. Kalau orang bicara bajak laut itu kan konotasinya pasti dia memalak, pasti dia mengambil hak orang, pasti dia tidak mengindahkan sebuah regulasi dan aturan di laut dan di mana dia berada kan itu. Nah, berarti di saat mereka kan itu, di saat mereka menginternalisasi atmosfer positif dari sebuah cerita One Piece gitu, tanpa disadari juga atau pada saat yang bersamaan mereka juga menginternalisasi nilai-nilai negatif dan atmosfer jahat ya dalam tanda kutip dari sang tokoh atau dari cerita itu gitu. Nah, inilah yang saya khawatirkan, internalisasi nilai-nilai jelek itulah yang akan membentuk karakter seiring dengan tumbuh kembangnya generasi-generasi kita. Paling tidak saya yang khawatirkan itu adalah jangan-jangan mereka nanti menjadi orang yang permisif dengan sebuah kekerasan, kan itu? Permisif dalam arti ya tidak merasa risih lah kalau mau mencapai sesuatu bisa menghalalkan segala cara, yang kan itu yang kita khawatirkan gitu kan. Dalam teori media itu kan ada namanya cultivation ya, dari Gardner itu. Nah, itu mengasumsikan bahwa sesuatu yang terus dikonsumsi dalam makna yang luas, sesuatu yang terus diidolakan tanpa disadari itu akan menanamkan nilai-nilai tertentu sesuai dengan karakter sang idola kan gitu. Kalau kita sepakat ada karakter negatif, berarti nanti ada internalisasi nilai-nilai negatif dong. Apa negatifnya Pak Prof? Jadi, ini saya coba membaca Muhammad. Ini kan tokoh misal Luffy gitu kan, yang ya simbol memimpin bajak laut, tapi dia juga banyak semangatnya. Kemudian meskipun dia kadang-kadang yang disiksa, tapi dia bisa membangkitkan semangat krunya gitu. Nah, itu yang saya lihat yang banyak itu, dan simbol perlawanan terhadap ini kan beberapa simbol juga dipakai nih saya lihat. Coba Joker misalnya, tokoh Joker sebenarnya ketindasan juga sering simbol-simbol dipakai untuk melawan ketidakadilan gitu. Ya, itulah yang saya maksud tadi ya. Ada nilai positif, tapi banyak juga nilai negatifnya. Kan itu. Nah, dalam memilih simbol, apalagi dijadikan sebagai bendera yang akan dikibarkan misalnya untuk menandingi kesakralan merah putih, saya kira harus mengambil ya simbol-simbol yang memiliki makna positif yang paripurna gitu loh maksud saya. Jangan ada celah lah kan itu. Kalau tokoh yang ya memang manusia pasti ada kurang, tapi kan paling tidak ada sedikit lah kalaupun ada celah-celahnya gitu. Namanya juga manusia. Tapi kan ini One Piece dengan identik dengan bajak laut yang konotasinya negatif ini kan juga disandingkan dengan para pejuang yang benar-benar berjuang untuk mencari keadilan, mencari kebebasan. Kalau ini dia kan ingin mengekspresikan kebebasan ya. Nah, yang saya juga khawatirkan itu gini, dalam skenario bukan dalam skenario, dalam cerita itu kan selalu diimbuhi dengan action kekerasan toh. Action kekerasan. Misalnya Pak, sama dengan yang Mas lah yang paham tentang itu ya. Saya kan belum nonton secara tuntas ya. Tapi sepintas saya membayangkan seperti itu. Sama dengan film ini ya, Tom Jerry ya. Misalnya. Itu kartun itu lucu gitu ya. Tapi kan cerita-cerita lucunya itu kan dibarengi dengan aksi-aksi kekerasan, misalnya menarik, banting, apalagi kekerasan verbal juga dengan kata-katanya. Nah, di saat anak-anak kita ketawa, tapi pada saat yang bersamaan itu mereka menginternalisasi bahwa kekerasan itu adalah hal yang biasa kan itu. Nah, itu yang saya khawatirkan gitu dengan pengidolaan One Piece ini. Jangan-jangan di saat mereka mengidolakan One Piece, pada saat bersamaan mereka tanpa disadari ingin jadi raja bajak laut. Ingin menjadi bajak laut yang menghalalkan segala cara kan gitu tuh.
yang melakukan kekerasan dengan kesukaannya ya, nah itu akan terinternalisasi. Apakah generasi kita ini harus seperti ini gitu ya? Mereka ini dididik dengan tokoh-tokoh atau didorong untuk memanuti tokoh-tokoh yang memiliki nilai-nilai negatif. Nah itu yang saya tidak setuju. Berarti yang saya tangkap Pak Prof, berarti bukan menyalahkan tokoh filmnya kan? Yep. Tapi momentum diangkatnya ketika momentum sakral kemerdekaan gitu Pak Prof ya. Iya, itu yang paling tinggi dan merah tingkat putih. resistensi saya terhadap eksistensi One Piece harus Jadi dibubarkan. bukan tidak setuju dengan tokoh, kalau tokoh itu kan simbol kritik. Iya, tapi ketika disandingkan dengan momentum kemerdekaan dan merah putih, Pak Prof nggak setuju. Nggak setuju, itu yang pertama. Tapi di level bawah, di pasca bulan kemerdekaan ini, saya juga termasuk yang tidak setuju juga kalau One Piece itu diidolakan. Efeknya ya. Iya, karena tadi itu menanamkan nilai-nilai kekerasan dan nilai-nilai negatif lainnya yang bersumber dari cerita itu kepada generasi yang mengidolakannya. Meskipun jadi tokoh utama, tapi dia tetap kelompok rampok kan. Nah itu dia, itu dia. Oke, simbol-simbol dalam bahasa media gitu. Ya. Jadi pemahaman kalau dalam bahasa hukum Islam itu misalnya ada pemahaman yang mutawatir gitu ya, yang disepakati bersamalah oleh Kamensen tadi itu oleh publik bahwa ya bajak laut itu ya konotasinya negatif. Kalau itu diidolakan kan menjadi tidak menarik menurut saya. Jadi khawatir terhadap generasi muda justru salah mengidolakan. Salah idola. Ya. Jadi harus mencari tokoh-tokoh yang paripurna. Saya kira ada film-film lain yang cerita-cerita lain yang tanpa celah lah kan gitu. Kalau ini soal selera Pak Prof. Jadi apa namanya, banyak juga yang mengidolakan karena alur ceritanya. Mungkin relate sama kondisi saat ini. Dan kalau nyimak ceritanya lumayan ada strategi penguasaan wilayah gitu kan sampai jadi ya itu mungkin juga membuat relevan dengan kondisi negara gitu kan. Nah, di situ juga tantangannya menurut saya. Memang dari awal saya udah katakan bahwa mengidolakan sesuatu dan mengambil sisi positifnya itu enggak ada masalah ya. Tapi jangan lupa bahwa di balik sisi positifnya ada setumpuk hal-hal negatif yang menjadi konotasi publik. Jangan sampai dilumrahkan. Nah, itu dia yang saya khawatirkan. Di saat anak-anak muda ini kan tidak terlalu memiliki kekuatan sensor ya terhadap mana yang baik dan mana yang tidak. Seringkali juga kadang ini kan latah gitu ya. Seringkali juga abai dengan hal-hal. Ya kalau mereka paham bahwa ada karakter negatifnya yang harus tidak diikuti, ya bisa-bisa saja. Tapi apakah semua bisa dijamin mereka bisa secara selektif melakukan itu? Tapi sekali lagi saya tetap pada prinsip bahwa merepresentasikan sebuah tokoh yang tentu tidak paripurna ya, apalagi disandingkan dengan kesakralan merah putih itu saya kira tidak tepat. Sangat. Dan ini juga bagi Pak Prof. Ini juga ini Mas Ir. Ini juga tantangan juga, otokritik juga kan bagi pemerintah kan itu ya. Artinya apa otokritiknya? Anak-anak muda kita sekarang sudah cerdas dalam arti sudah kritis kan itu ya, antara lain indikator cerdas itu kan kritis gitu ya. Nah, cara mereka mengkritik juga adalah dengan cara-cara yang kreatif. Cuma pilihan tokoh dan pilihan simbolnya itu yang saya tidak setuju. Nah ini tantangan bagi harusnya kira-kira simbolnya itu harusnya seperti apa misalnya Pak Prof? Ya harus mencari simbol-simbol yang merepresentasikan nilai-nilai yang minim negatif lah gitu. Meskipun saya juga tidak yakin ada figur yang sempurna, ada tokoh yang sempurna gitu. Tapi setidaknya jangan pembajak lah gitu. Jangan pembajak, baik pembajak di laut maupun pembajak di darat gitu lah. Nah, tantangan buat pemerintah itu maksud saya termasuk seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah proses pendidikan itu adalah
bagaimana menghadirkan cerita-cerita baik yang kreatif, yang sesuai selera anak muda, yang diambil atau yang diinspirasi oleh cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman empirik yang ada di Republik ini gitu loh. Oke. Nah ini kan kalau menurut saya sih ini kan persoalan suguhan bagaimana menskenariokan cerita itu menjadi menarik sesuai dengan selera anak muda. Lalu bagaimana membuat simbol-simbol yang memang kekinian. Nah kalau itu bisa dilakukan sebagai bentuk literasi dan media pendidikan lewat animasi dan film, saya kira itu akan bisa menandingilah ketenaran One Piece ini, gitu loh. Nah ini tantangan menurut saya. Sehingga pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, pendidikan tentang merah putih itu harus bisa dikemas menjadi dengan cara-cara yang kreatif sesuai dengan selera kekinian anak-anak muda. Selera kekinian. Apa mungkin pendidikan PPKN misalnya, pendidikan kewarganegaraan itu kesannya sudah jadul banget, Pak Prof. Nah itu dia maksud saya. Harus dikemas lah menjadi ini sebuah yang salah anak mudanya metode pembelajaran atau yang memang menarik. Orang tua atau lembaga negara lembaga pendidikan kita yang gagal internalisasi nilai itu ke anak muda. Saya kira semua stakeholder yang terlibat dalam pendidikan itulah yang memiliki tanggung jawab bagaimana mendesain sebuah metode pengajaran dan pelatihan dan pendidikan yang menarik sesuai dengan selera kekinian gitulah anak-anak muda kan gitu ya. Salah satu medium film kan masih efektif sampai sekarang. Kemarin ada film animasi Indonesia Jumbo itu sampai anak-anak 12 sampai tembus film animasi terbaik Indonesia sampai saat ini gitu kan. Nah itu kan berhasil juga kan. Ya itu maksud saya. Apakah jadi seperti itu modelnya gitu? Nah itu yang kayak saya Jumbo maksud. lah misalnya. Ya jadi kalau kayak film animasi Jumbo itu bisa diadopsi ya. Ceritanya juga bagus. Dalam mengedukasi tentang nilai-nilai nasionalisme. Iya itu juga ada kepada anak-anak. Saya kira itu akan lebih bagus. Nah, sehingga tidak terjadi defisit nasionalisme gitu loh maksud saya. Nah, pemerintah sesungguhnya memiliki ruang ya untuk memaksa dalam tanda kutip ya, memaksa untuk mendoktrin nilai-nilai nasionalisme ini kepada anak-anak lewat film gitu ya. Misalnya karena kita punya anak ini kan gitu. Pemerintah itu kan lewat gurunya, pendidiknya di sekolah, dia mewajibkan anak-anak itu untuk nonton film. Ya. Nah kalau anak-anak itu sudah diminta oleh gurunya untuk nonton, dan saya membayangkan yang ditonton itu adalah film animasi kesukaan mereka, yang di dalamnya ada nilai-nilai nasionalisme, itu kan top banget itu. Nah saat itulah kita menanamkan nilai-nilai nasionalisme, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air itu kepada anak-anak itu, antara lain dengan film. Pak Prof, ini dari tadi kita ngomong One Piece, kemudian ada kondisi kebangsaan kita. Apakah ini, saya melihat antara generasi, apakah sekarang sedang terjadi transisi atau pergantian generasi? Kalau dulu kan, ya mungkin zaman Pak Prof mengidolakan tokoh-tokoh pahlawan nasional gitu kan. Bahkan di sekolah-sekolah kita ditempelin gambar mereka ya. Sama storytellingnya dapat gitu kan. Ada Diponegoro dengan pahlawan yang bersuban dan berkuda. Itu melekat sekali gitu kan. Nah sekarang ada justru diganti sama One Piece. Nah ini maksudnya tokoh yang lain dalam konteks yang berbeda gitu kan. Karya seni yang benar-benar mungkin di alam bawah sadar penontonnya, dan itu jadi idola. Itu kan juga nggak salah juga sih menurut saya sih. Nah, tapi ini yang tadi kembali, yang salah siapa sebenarnya? Ini kan ada, apakah sedang terjadi keterputusan ini? Generasi lama sama generasi baru mau saling memahami. Apakah menurut Pak Prof gimana? Seperti itu atau? Iya, kita memang tidak bisa ini ya. Dalam batas-batas tertentu kita tidak bisa mengatur selera ya. Tapi, Gen Z lah, seperti tulisannya kan ada Gen Z. Iya Gen Z. Tapi kita bisa mendeteksi selera itu.
Kalau kita bisa mendeteksi selera, maka kita bisa meng-create ya suguhan-suguhan ya atau menu-menu yang sesuai selera Gen Z kan gitu. Nah, tadi ketika kita mengidentifikasi ada selera misalnya film-film animasi gitu ya. Kenapa kita tidak cepat gitu ya memproduksi itu ya sekreatif mungkin yang di dalamnya ditumpangi nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Sebelum lanjut Pak Prof, kemarin kan ada tuh produksi film animasi judulnya Indonesia One for All. Itu justru karena saking tidak bagusnya diserang sama netizen sangat buruk gitu. Jadi tidak sesuai selera pasar. Nah, itu terjadi kemarin ini. Nah, itu setelah bendera One Piece ada yang berusaha bendera merah putih tapi dia gagal menarik simpati. Justru berbalik tidak simpati. Itu kan fakta yang menunjukkan bahwa ada ketidaktuntasan mengidentifikasi selera gitu. Lalu ketidakmaksimalan untuk memproduksi sebuah karya gitu ya, yang kalau itu dilakukan serius saya kira itu tidak akan terjadi resistensi seperti itu kan gitu. Memang tantangannya besar ya karena kita diperhadapkan dengan industri perfilman negara lain yang sudah settle lah dengan cerita, dengan tampilan animasi ya yang luar biasa. Tapi kita harus tetap memiliki semangat ya untuk memproduksi karya-karya anak negeri yang bersumber dari cerita-cerita Republik kan gitu. Nah, tantangannya memang tidak mudah, tapi bukan berarti itu tidak bisa dilakukan. Semangat mencintai produk-produk dalam negeri ini penting juga menurut saya ya. Jangan sampai generasi-generasi kita ke depan itu dibiarkan ya untuk mencintai produk-produk negara lain ya luar negeri. Pada saat yang bersamaan mereka tidak mengetahui seperti apa bangsanya, karya bangsanya dan seperti apa sejarah bangsanya. Nah, inilah yang kita khawatirkan ke depan itu anak-anak kita itu mencari dan warawiri mencari figur-figur di luar negaranya di saat kita ini memiliki surplus tokoh menurut saya, tokoh sejarah lah kan dalam arti ya. Kalau tokoh yang sekarang masih debatable lah. Tokoh yang lampau. Tapi itu nggak pernah dimunculkan justru Pak Prof. Yang ya mungkin mereka nggak tahu. Tadi saya sebut tahu Syahrir misalnya, nggak ada yang tahu misalnya teman-teman yang kameramen di sini. Iya, reaktualisasi ketokohan ya para tokoh-tokoh kita ini yang juga harus dilakukan menurut saya ya. Jangan sampai anak-anak kita ini menjadi orang yang asing ya di negaranya sendiri gitu loh maksud saya. Itu tidak bagus menurut saya. Karena nasionalisme itu penting. Kalau kita lihat film-film ya, film-film Amerika itu ya, itu kan banyak disisipkan nilai-nilai nasionalisme. Saya tahu kan, tokoh gitu ya. Avengers daripada tokoh. Sebentar Pak Prof, saya mau tanya nih anak-anak muda di sini. Tahu tokoh pahlawan nasional dari NTB nggak? Tuan Guru Zainuddin. Zainuddin, betul. Itu berarti tahu ya? Oke, berarti Karena nama bendara itu. nama bendera. Karena satu saja. Iya. Tokoh pahlawan yang kalian sukai apa? Yang kalian idolakan, pahlawan nasional. Jenderal Sudirman. Oke. Soekarno. Oke. Akhirnya nyebut. Dan saya mikir dulu kan. Kalau sebut One Piece tahu semua tadi. Nah, ini maksud saya Pak Prof. Oke lah, Pak Prof bilang ini ada kegamangan, kekhawatiran kalau terlalu mengidolakan. Tapi faktanya memang nggak bisa dicegah kalau udah idolakan. Selera gitu kan, soal selera tadi itu. Kemudian ada solusi untuk memproduksi film serupa, mengangkat tokoh nasional. Nah, artinya memang ada kita mungkin abai ya terhadap hal-hal seperti ini terhadap generasi muda saat ini, Pak Prof. Itulah yang saya maksudkan tadi ya, bahwa kita memang belum memiliki skenario besar ya untuk
merevitalisasi dan mereaktualisasi nilai-nilai perjuangan para pahlawan kita dan figur-figur yang cukup inspiratif di Republik ini. Di saat kita tidak punya grand design itu, pada saat yang bersamaan industri film di dunia ini menyerang juga, karena tidak ada batasan memang ya untuk membatasi itu kan gitu. Dan anak-anak juga berselancar ya di dunia maya dan memilih banyak pilihan tentang film-film itu. Nah ini kan semacam ini, ada pertarungan ini menurut saya. Pertarungan pengaruh lah menurut saya. Di saat kita tidak bisa memperkuat pengaruh film-film nasional ini yang inspiratif, yang bersumber dari cerita-cerita tokoh yang memiliki pengalaman empirik yang syarat inspirasi, pada saat yang bersamaan kan ada serangan dari industri film di dunia ya, internasional, yang menggugah selera anak-anak muda. Tapi itu juga sudah dijawab sama beberapa yang mengidolakan, yang setuju dengan bendera One Piece. Bilang, kami mengibarkan bendera One Piece, tapi jangan ragukan nasionalisme kami, gitu katanya. Nah itu kan kalau menurut saya sih belum bisa menjamin juga ya, karena ukuran nasionalisme sesungguhnya banyak cara untuk mengukur nasionalisme. Memang ada juga yang berdalih bahwa mengibarkan bendera ini bagian dari nasionalisme, misalnya kepedulian kita terhadap persoalan bangsa. Nah, cuma yang menjadi masalah itu yang saya benar-benar tidak bisa terima itu adalah kenapa harus memilih simbol itu gitu ya. Dan menyandingkan dengan bendera merah putih di momen kemerdekaan, kan itu kan menjadi tidak menarik gitu loh. Di situ letaknya nggak setuju banget gitu. Kritik dan saran ya itu penting, tapi jangan sampai media kritik kita itu justru kontraproduktif ya dengan nilai-nilai yang ingin kita usung gitu. Kita ingin mengusung nilai kebebasan, kita ingin melihat bangsa lebih baik lagi, kita ingin mengkritik ketidakadilan, tapi justru simbol yang dipakai adalah orang yang sesungguhnya memiliki pengalaman melanggar aturan gitu, misalnya gitu. Bajak laut, rampok kan gitu. Itu yang enggak menarik menurut saya. Enggak masuk akal menurut saya dalam logika. Rampok juga koruptor juga kan. Ya, itu kan negatif semua lah gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita inilah terkotori ya oleh virus-virus negatif dari simbol dan tokoh yang dia idolakan. Itu yang saya takutkan gitu. Karena memang dia menyebut tidak akan ikut yang negatifnya. Tapi kan aura negatif itu selalu hadir di tengah simbol itu digunakan. Oke, siap. Ya, mungkin perspektif Profesor dengan keresahannya ya. Kalau bagi yang suka One Piece mungkin beda lagi Pak Prof. Oke Pak Prof, soal bendera One Piece dan kesakralan merah putih. Kesakralan merah putih sih tidak boleh tidak tawar-menawar lah. Tidak boleh diganggu-gugat. Saya pindah ke yang lain. Selaku Ketua Pusdek, Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik ya. Melihat fenomena bendera One Piece dari kacamata geopolitik Pak Prof. Apakah ada kaitannya bendera One Piece kemudian kondisi politik tanah air? Ya, politik ini kan selalu memanfaatkan momentum kalau menurut saya. Dan juga politik itu selalu menghadirkan dan menciptakan momentum. Kalau One Piece ini sebagai momentum, ini bisa dimanfaatkan juga secara politik ya. Siapa yang dekat dengan irisan-irisan eksistensi One Piece, itulah yang bisa mengkapitalisasi ini menjadi sebuah poin politik kan itu. Simpati ya. Iya, One Piece ini kan sebuah cerita animasi yang banyak penggemarnya kan itu. Dan penggemarnya juga adalah pemilih katanya itu ya. Mereka pemilih, anak-anak muda ini kan adalah pemilih. Nah, ketika misalnya ada tokoh politik yang mengidolakan juga simbol-simbol ini juga, sangat mungkin kalau menurut saya
para pengidola simbol itu juga memiliki chemistry ya dengan sang pemimpin itu. Nah, artinya ini juga saya membaca ya, kalau saya tracking beberapa news ya terkait dengan kontroversi bendera One Piece ini, para politisi juga hati-hati ya untuk menanggapi itu. Gitu. Karena kesalahan menanggapi itu bisa jadi kehilangan suara dari para penggemar One Piece juga. Tapi ada beberapa tokoh publik termasuk tokoh politik juga memakai simbol itu. Iya, itulah yang saya maksud tadi. Ya. Ada Itu bahkan yang terang-terangan mengeluarkan benderanya. Gitu. Itulah yang saya maksud tadi. Jadi kalau One Piece ini dijadikan sebagai sebagai momentum ya untuk mengkapitalisasi dukungan politik, itu juga bisa. Ya. Dan saya Pak Prof, apakah bendera One Piece ini adalah simbol politik? Kalau dibawa-bawa ke politik sih bisa saja sih kalau menurut saya ya. Kalau dibawa-bawa ke politik ya, dalam makna yang sangat luas ya. Kalau simbol politik dimaknai partai politik tidak. Kan, ya. Tapi kalau simbol politik itu kita maknai sebagai gerakan rakyat, gerakan ya, sekelompok orang yang ini ya, yang mengidolakan One Piece dengan nilai-nilai perjuangan yang ada di dalamnya, saya kira itu juga bisa terkonsolidasi dan bisa dikapitalisasi menjadi kekuatan politik gitu ya. Nah makanya siapa tokoh politik yang dekat dengan komunitas ini ya, dengan simbol ini, menurut saya itulah yang bisa mengambil manfaat politik ya dari komunitas-komunitas penggemar One Piece. Gitu. Menurut Pak Prof, siapa yang dari tokoh politik kita siapa yang dekat itu? Kalau saya lihat, saya kasih pilihan, ya. Ada AHY, ada Anies. Saya kira Gibran. Ada Gibran. Saya kira Gibran. Karena setahu saya pernah dia menggunakan simbol itu juga Wapres ya. Iya. Pinnya gitu ya. Iya, pinnya itu ya. Pin yang dipakai sama ini komandannya bajak laut itu kan ini. Luffy ya. Luffy. Berarti apa ada kemungkinan itu simbol dari kubu tertentu di peta geopolitik? Nah, kalau dikaitkan ke sana ada ya, peluang mengkonsolidasi itu juga ada. Makanya saya bilang tadi, para politisi juga hati-hati yang menanggapi ini. Saya menanggapi ini ya, saya kan akademisi. Saya tidak punya urusan dengan politik, karena saya bukan politisi yang mengharapkan suara-suara dari komunitas itu ya. Saya ngomong dalam konteks akademik, dalam pemahaman saya dan logika-logika berpikir saya yang terkait dengan One Piece ini dalam hubungannya dengan bagaimana defisit nasionalisme kan ini. Nah, cuma yang saya ingatkan itu adalah janganlah menurut saya hal-hal yang kontroversial seperti ini ya. Kontroversial yang saya maksud itu ya ada yang setuju dan tidak ya. Apalagi ini ada simbol-simbol yang punya nilai negatif ya menurut saya di balik hal positifnya. Itu digeret-geret dalam sebuah kontestasi politik atau arena politik gitu loh. Ini menurut saya sih tidak bagus ya untuk ini ya, untuk pendidikan politik menurut saya. Jadi pendidikan politik yang baik itu menurut saya adalah ketika media-media kampanye, alat-alat konsolidasinya itu adalah memiliki irisan-irisan nilai yang baik, bukan irisan-irisan simbol yang bermuatan dan berkonotasi negatif. Seperti bajak laut. Oke Pak Prof, luar biasa Pak Prof. Jadi ini kita bukan bahas kritik terhadap filmnya ya, tapi makna simbol yang dipakai dalam komunikasi media dan masyarakat gitu ya. Oke Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Ada closing statement mumpung ini momentum Hari Kemerdekaan, Pak Prof. Iya, saya ingin mengatakan bahwa di bulan kemerdekaan ini, di Agustus ini, ya kita isi dengan mengagungkan simbol-simbol yang memiliki cermin keindonesiaan, memiliki nilai kebangsaan gitu. Merah putih itu adalah salah satunya. Jangan dikotori dengan bendera-bendera lain menurut saya, apalagi yang kontras dengan nilai-nilai kesakralannya gitu loh. One Piece adalah salah satu bendera yang menurut saya sih tidak paripurna gitu loh.
tidak paripurna makna positifnya gitu, Nilai. di nilai positifnya. Karena di balik hal-hal baik yang ada dalam cerita One Piece itu, secara implisit ada irisan-irisan nilai negatif yang tidak menjadi contoh yang bagus untuk kepribadian anak-anak bangsa ke depan gitu. Merah Putih harus tetap berkibar tanpa disandingi dengan bendera-bendera lain. Mantap. Merdeka. Merah Putih harus tetap berkibar tanpa disandingkan bendera lain. Ya. Ya. Selamat HUT RI yang ke-80. Satu kata bareng-bareng. Merdeka! Merdeka! Kita jumpa lagi di edisi trilogi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.